Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Alhamdulillah, sesuai rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita ada di tanggal 1 Ramadan 1441 Hijriah, dan satu kebahagiaan yang luar biasa kita diberi Allah kesempatan di tengah Allah menandai Ramadan kali ini dengan tanda wabah yang membuat Ramadan menjadi terasa berbeda. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk orang yang masih diberi kesempatan untuk memperbaiki amal dan untuk menambahi bekal kita nanti menuju Allah Subhanahu wa taala saat setiap kita mudah-mudahan dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Setelah merahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali tanggal 1 Ramadan, dan kita bersyukur kita awali hari-hari kita dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, dengan hari-hari Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi sesuai dengan yang Allah inginkan, bahwa Ramadan ini dijalani dengan cara menjadikan Al-Quran sebagai hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan, sebagai petunjuk, agar dia menjadi petunjuk, sebagai penjelas dan sebagai pembeda. Maka alhamdulillah kita mulai hari ini dengan Al-Quran, dan semoga hari-hari kita isi dengan Quran, karena Rasul SAW saja di Ramadan seperti ini itu mudarosah Quran, yaitu saling belajar Al-Quran dengan Jibril alaihissalam, dan itu setiap malam. Setiap malam. Jadi mudarosah bukan hanya merojah hafalan ya, tetapi mudarosah itu artinya adalah belajar ilmunya, isinya, saling memberikan fawaid, pelajaran-pelajaran, hikmah, tafsirnya, dan segala macam dengan Jibril. Rasul dengan Jibril itu terjadi setiap malam. Sampai Quran selesai di akhir Ramadan, Quran selesai. Sekali selesai. Ya, jadi bukan selesai membaca, tapi selesai membaca dan selesai mudarosah, saling belajar. Bahkan di Ramadan terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudarosah Nabi dengan Jibril itu sampai 2 kali, ya, sampai berhasil 2 kali selesai, dan kemudian jadilah dan itu kemudian menjadi Ramadan terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai rahmati Allah SWT, baik yang bersama kita sekarang ada bersama kita ada jamaah dari saudara kita dari Masjid Al-Irsyad Surabaya, juga jamaah dari Al-Fatih. Alhamdulillah kita bersama-sama jalani Ramadan dengan baik, dengan indah. Semoga Allah berikan taufik sesuai dengan yang kita baca doanya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikan hilal ini, ini awal Ramadan ini, ya Allah, jadikan hilal ini untuk kami menjadi hilal keamanan, dan hilal iman. Jadi semoga Allah SWT semakin memberikan perlindungan dan keamanan pada kita semua mengawali hilal ini. Ya Allah, jadikan hilal ini bagi kami adalah hilal keamanan dan iman. Semoga semakin nambah imannya. Ya, maka saya nasihat diri saya dan saudara-saudara semuanya, saya nasihati agar ini bulan iman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ini bulan keimanan. Jangan dikotori dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan peningkatan iman.
Ya sudah, jangan lagi bicara itu. Subhanallah, ramai sekali medsos kita dengan pembicaraan yang tidak penting sama sekali. Mau menyambut Ramadan bukannya orang memperbaiki dan semoga barokah Ramadannya, kemudian hari Syabannya untuk menghadapi Ramadan kemarin, yang ada malah rusuh semua bicara tentang tema sama yang tidak ada kepentingan sama sekali untuk meningkatkan iman. Maka kita masuki Ramadan kali ini sangat terkejut, kita tiba-tiba sudah tanggal 1 Ramadan, gara-gara kita semua ceroboh, semua bicara di medsos tentang hanya tentang membahas tentang masalah definisi mudik sama pulang kampung yang tidak ada pentingnya sama sekali dan tidak menambah iman sama sekali. Maka dari itu saya merahmati Allah SWT, yuk jangan cacat, jangan kita sampai membuat Ramadan kita cacat. Ini bulan iman, bulan keamanan, bulan iman. Ya, mudah-mudahan aman. Insya Allah semakin aman, makin hari semakin aman, dan kemudian iman, ya, menjadi iman yang terus naik dan terus membaik. Yang ujungnya adalah takwa, la'alakum tattaqun. Ya, ujungnya adalah takwa, tapi modalnya harus iman dulu. Kalau tidak, malu masuk tidak pakai iman, mustahil keluar dengan takwa. Jadi kan ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi ada tiga hal. Ada tiga nih. Satu, pintu gerbangnya iman, kemudian lakukanlah siam, ya siam, kemudian dengan itu kita akan keluar dengan takwa. Ya, kalau masuk tidak dengan iman, kemudian kita tidak jalannya dengan baik, bagaimana kita bisa mendapatkan takwa? Maka mari kita perbaiki iman kita, mumpung masih hari pertama hari ini. Yuk bersama-sama, hentikan, sudah, hentikan, cukup, nggak ada gunanya mau bicara. Kita itu sudah membahas panjang lebar sesuatu di medsos kita juga, ya, COVID-19 juga nggak pergi-pergi, ya kan? Dan kemudian juga kita tidak bisa membantu banyak juga orang lain, hanya bicara sana bicara sini. Maka subhanallah, yuk kita tahan lisan kita, karena aslinya as-siyam artinya adalah al-imsak. Siam itu asli artinya adalah al-imsak, menahan diri. Imsak artinya menahan diri. Ya, maka tidak ada gunanya sama sekali. Ya, itu Nabi sampaikan, bukan saya. Tidak ada gunanya sama sekali seseorang menahan lapar, menahan haus, tapi ternyata lisannya masih lisan yang lisan dosa. Ya, hentikan lisan dosa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan tentang hal itu, mengingatkan tentang hal itu, bahwa malam yada' qawla zur wala amala bih walaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, ucapan dosa, dan masih mengerjakannya, maka Allah tidak butuh dengan puasa dia. Allah nggak butuh dia tinggalkan makan dan minum. Jadi mubazir Ramadan kita sudah nggak ada artinya di sisi Allah SWT. Hati-hati nih, hati-hati suasana begini, ya kan, sudah orang bersedih karena COVID-19, ya kan, berdampak pada apapun, pada kesehatan mungkin sebagian orang, pada kebahagiaan sebagian orang, pada pekerjaan sebagian orang, ya kan, kemudian masuklah Ramadan, kemudian nanti Ramadan berakhir, kita tidak mendapat ampunan Allah, ya, itu maka sungguh menjadi orang yang sangat celaka dan menjadi orang yang sangat merugi. Ini mukadimah dari saya. Kenapa? Karena saya tidak tahu, bahwa yang jelas sampai kemarin sebelum Ramadan mulai itu masyarakat ini gaduh dengan sesuatu yang sangat amat tidak penting, ya, dan sayangnya itu yang sebagian ustadz juga melakukan hal yang sama. Oke, dan tidak penting, kan nambah iman. Harusnya mau masuk Ramadan itu suasana ditenangkan, hatinya ditenangkan, disiapkan untuk menyambut tamu yang membahagiakan ini. Itu harusnya, bukan membuat suasana gaduh yang tidak menjadi solusi sama sekali. Sama sekali. Saya mau tanya, apa yang Anda dapat? Dengan komentar ngoceh itu dapatnya apa? Tidak ada sama sekali. Oke? Menujulah ke Ramadan kita dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ya, masuklah ke dalam Ramadan ini dengan Al-Quran. Ya, mari Quran ini kita dalami, kita selami. Kalau di dalam bahasa sahabat, Quran itu adalah ma'dubatullah. Dia adalah suguhan dari Allah. Oke, kalau ini ada jamuan, ya, jamuan meja makan itu. Nah, Quran itu seperti itu. Di dalam Quran itu seperti jamuan di meja makan.
ada sekian banyak menu, makanan, minuman, terlihat warna-warni indahnya, rasa yang kaya dengan nikmat lezat semuanya. Oke, kalau kita tidak bisa nikmati semuanya, maka setidaknya mari kita nikmati sebagiannya. Ya, begitulah Allah menyajikan Quran ini, menyuguhkan Quran ini agar kita nikmati, kalau tidak semua, sebagiannya. Maka Ramadan, pertama kali hentikan dulu deh lisan. Tahan al-imsak, ya, tahan lisan. Tidak ada gunanya, sudah cukup, hentikan. Siapapun yang sudah mendengar ini, saya nanti di hadapan Allah sudah akan sampaikan, saya sudah sampaikan ya Allah, ya kan, pada mereka-mereka yang merugi kalau ternyata masih mengumbar lisannya di bulan yang harusnya lisan ditahan, dan lisan bisa menjadi pembatal pahala puasa. Baik, itulah mengapa kemudian saya pilihkan Quran. Ya, saya pilihkan Quran, Al-Quran Karim di kajian Jumat kita ini, dan insya Allah Allah izinkan kita untuk bertemu di setiap Jumat sampai kita akhiri Ramadan kita. Maka saya ambilkan salah satu kajian tentang Al-Quran, ya, dan saya ambilkan yang berhubungan dengan materi kita, dengan keadaan kita hari ini, yaitu keadaan al-ibtila, yaitu ujian hidup. Ya, semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia hari ini sedang diuji oleh Allah, muslimin sedang diuji. Tidak ada orang beriman yang tidak merindukan untuk sholat di masjid, untuk taraweh di masjid, untuk berkumpul bersama saudara, bercengkrama dalam iman dan Islam. Semua merindukan itu. Tapi inilah keadaannya hari ini, kita sedang diuji Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ambilkan satu buku yang itu sebenarnya merupakan tesis S2 di Universitas Al-Imam di Riyadh, Jamiatul Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Dan seperti yang di iklan-iklan kita itu, bahwa penulisnya adalah beliau adalah orang Sudan, orang Sudan, ya kan? Syekh Abdullah Mirghini Muhammad Saleh. Ini beliau dari Sudan, dan ini adalah tesis S2 di Fakultas Usuluddin di Jamiatul Imam Riyadh di Saudi Arabia. Judulnya adalah Al-Ibtila wa Atharuhu fi Hayatil Mu'minin kama Ja'a fil Qur'anil Karim. Ya, ujian hidup apapun itu, dan dampaknya bagi kehidupan mukminin sebagaimana yang ada digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, kalau bukunya bisa di-download di internet, ada. Kalau ya di-download di internet, silahkan untuk dibaca-baca, dan kita akan membahasnya. Saya tidak bacakan karena buku ini dicetak dalam 550 halaman. Ya, jadi insya Allah maka saya pilihkan ini, akan kita selesaikan buku ini walaupun sifatnya adalah ringkasan penjelasan. Tidak mungkin membaca satu persatu karena sangat banyak halamannya. Nah, sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuki juga ini, saya ingin berikan satu mukaddimah bahwa Al-Quran Karim itu ada cara memahaminya, dan para ulama tafsir memberikan cara kepada kita, diantaranya adalah yang disebut dengan tafsir al-maudu'i, itu tafsir tematik. Tafsir tematik itu seperti ini contohnya, itu membahas satu tema kemudian dipotret pakai Quran atau sebagian Quran. Ya, contohnya adalah ini, bahwa bicara tentang apa? Ujian hidup, ya, ujian hidup kemudian kita ingin tahu dipotret dengan Quran. Itu memberikan kita setidaknya dua pelajaran mahal. Yang pertama adalah mari kita lihat segala sesuatu itu, tanya dulu ke kitab suci. Itu sudah diajarkan ulama. Yuk kita tanya kitab suci yuk. Bagaimana contoh ya, penyakit ini. Hari ini wabah penyakit. Terus semua ahli di dunia mengatakan tidak ada obatnya, kan itu kan? Ya, kabarnya lah sudah ditemukan vaksin segala macam gitulah. Tapi intinya para ahli kesehatan mengatakan bahwa tidak ada obatnya atau belum ada obatnya, gitu ya. Kita sebagai ilmuwan beriman semestinya nanya kitab suci, mestinya ya, nanya kitab suci, ya kan? Karena kita tidak biasa, kita ini sudah tanpa kita sadari menyingkirkan wahyu dan syariat ini dari ilmu dan kehidupan kita. Bahaya. Ya, bukti kita nggak nanya kok, akhirnya kita merasa selalu benar dengan ilmu kita,
padahal terkadang sudah sangat jauh dari panduan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, itu satu tuh pelajarannya tuh. Jadi pelajarannya adalah bertanya, kita ini bertanya selalu dalam hidup kita ini pada kitab suci dulu. Kita tanyakan yuk dalam kitab suci seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua adalah masalah membahas sesuatu itu dalam Islam. Jadi contohkan ulama agar komprehensif. Jadi menyeluruh. Jadi bukan cuma sepotong, satu ayat diambil kemudian disimpulkan, satu hadis diambil disimpulkan, satu dua ayat atau hadis kemudian diambil disimpulkan. Itu yang sering terjadi hari ini adalah benturan pemikiran, pemahaman yang salah, cacat di dalam menyimpulkan. Itu faktornya itu, sebabnya itu. Sebabnya adalah ketika dia tidak mengumpulkan di dalam satu bab seluruh wahyu, seluruh jalur riwayat dan ayat. Maka para ulama sudah memberikan contoh, namanya tafsir maudhu'i, kayak contohnya ini, ya, sebagaimana yang ada dalam Quran, maka sang penulis akan meneliti, menyampaikan bahwa apa yang mau dia teliti. Ini penting, bukan masalah ilmiahnya, bukan. Tapi adalah bahwa seringkali bahkan pertikaian muslimin hari ini, itu terjadi karena faktornya adalah karena kita menganggap benar dan melihat orang lain salah, padahal itu hasil kesimpulan dari pemahaman yang timpang dan cacat, efek dari cara menyimpulkan yang salah dan dari ilmu yang sangat terbatas. Ya, ulama kita tidak pernah mengajari kita untuk menyimpulkan ayat dan menyimpulkan hadis dengan cara itu. Tidak pernah. Anda boleh cek ulama manapun tidak pernah mengajarkan itu. Ya, maka ini adalah pelajaran mahal. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak hikmah di sini sekaligus untuk kita, untuk panduan kita tentang bagaimana al-ibtila itu ujian, ya, ujian itu. Baik, setelah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mukadimahnya. Dan kemudian ketika ini memang ini saya sampaikan sebagai sebuah mukadimah bagi untuk kita dari penulisnya, kenapa sampai beliau meneliti ini, kemudian menulis ini. Ya, beliau mengatakan bahwa sebenarnya ada beberapa poin yang membuat beliau terdorong untuk meneliti tentang al-ibtila, tentang ujian hidup ini. Sebelum itu saya bacakan, ini kalau yang versi cetak ini dicetaknya ini tahun 1983, udah lama emang ini. Ya, 1983 kalau sudah dicetak ini. Baik, salah satu yang disampaikan adalah bahwa beliau mengatakan, kata beliau, annani kathiran ma kuntu aqra' fil mushaf syarif ayat karimah an Rasulillah wa qasasihi ma aqwamihim fa yabdu li anna fiha mawaqif anifah mutasyabihah kana yuwajihuha kullu minhum. Jadi intinya adalah bahwa setiap kali beliau membaca tentang kisah-kisah umat Rasul terdahulu dalam kisah-kisah dalam Al-Quran, itu selalu dijumpai bahwa ternyata selalu ada pertarungan yang begitu keras. Ya, dan itu sama antara Rasul dengan Rasul lain, itu semisal gitu. Nah, itulah yang kemudian itulah mengapa beliau kemudian ingin sekali membahas tentang masalah hal seperti ini, karena para nabi dan rasul itu ada yang menghadapinya dengan berbagai macam kesulitan, ada yang ancaman, ada yang bahkan ada yang tekanan, ada yang pengusiran, ada yang pembunuhan dan seterusnya. Itu manusia-manusia mulia, ya. Ini salah satu pertimbangan kenapa beliau meneliti ini. Kemudian kita coba langsung masuk ya di dalam pembahasan kita tentang al-ibtila wa atharuhu fi hayatil mu'minin kama jaa fil Qur'an Karim. Kalau al-ibtila itu adalah ujian, ya, jadi dia sifatnya ujian hidup. Ini beda dengan kata al-bala. Memang satu akar kata, tapi kalau al-bala itu ya kita tahu, kalau bala kita berlindung diri dari bala. Ya Allahumma fa'annal waba wal bala. Ya Allah, jauhkan kami, jaga kami ini, atau
atau jauhkan dari kami al-waba, yaitu wabah, dan al-bala, dan bala. Ya, ibtila dengan bala sebenarnya akar katanya sama, cuma kalau al-bala kita berlindung. Jadi yang namanya musibah, bala, Allah, itu kita berlindung dari Allah, mudah-mudahan itu dijauhkan dari kita. Baik. Tapi kalau al-ibtila itu belum menjadi bala, tapi dia adalah ujian, proses ujian. Ya, proses ujian. Makanya tidak ada doa berlindung dari ibtila. Kenapa? Karena setiap kita mesti diuji. Kan namanya orang hidup, seperti orang sekolah ya. Seperti orang sekolah. Contohnya gini, orang kalau sekolah, ya kan, ini ilustrasi gampang. Kalau orang sekolah, maka dia berlindung dari hasil akhir ujian yang jelek. Ya, nilainya merah, ya kan, nilainya jelek, maka dia berlindung dari itu. Tapi tidak mungkin berlindung dari ujian, karena kalau tidak ada ujian, bagaimana Anda bisa naik, bagaimana bisa diketahui kualitas Anda, gitu. Ya, itu bedanya antara bala dan al-ibtila. Jadi kalau ibtila ya pasti akan ada, ya, dan itu adalah ujian yang memang fungsinya adalah untuk nanti kita baca bagaimana fungsi al-ibtila ini. Dan dipotret tentang bagaimana dampaknya bagi kehidupan orang beriman. Di kesempatan kali ini saya hanya menyampaikan beberapa hal. Ya, yang pertama tentu sebagaimana karya-karya ilmiah akan didefinisikan, tapi definisi saja menarik. Ya, kan beberapa definisinya. Karena di definisinya saja itu menarik. Ya, al-ibtila itu apa? Yang arti dalam bahasa kita mungkin bahasa gampangnya ujian hidup. Ya, ujian hidup itu apa? Ya, dimulai biasa kalau dalam dunia akademik ya akan dicek dari sisi bahasa, maka penulis membukakan kamus, ya, berbagai macam kamus, rujukan-rujukan besar dalam kamus bahasa Arab, Lisanul Arab, Al-Mu'jamul Wasit, Mukhtarus Sihah, dan Qamusul Muhit, dan seterusnya. Ada kalimat-kalimat yang bagus yang menurut saya harus bacakan karena ini luar biasa. Setelah disampaikan beberapa kata dari yang diambil dari berbagai kamus, maka kemudian disimpulkan oleh penulis ini. Lihat simpulannya. Mari simpulannya. Wa yattadih min dzalik annal bala asluhu mihnah. Ini agak aneh nih. Bahwa dari situlah bisa diketahui bahwa al-bala asluhul mihnah. Jadi bala itu sebenarnya aslinya adalah mihnah. Mihnah itu anugerah bahasa kitanya. Anugerah, orang dapat nikmat itu ya, mihnah itu ujian. Di makna ikhtibar wal imtihan. Jadi bahwa al-ibtila itu maknanya adalah ujian, ikhtibar dan imtihan. Al-bala yakunu hasanan wa yakunu sayyi'an. Ternyata ujian hidup itu tidak semuanya jelek. Jadi kalau dibilang ini sabar ya dengan ujian hidup, itu kan selalu kesannya adalah negatif. Ternyata aslinya dalam Al-Quran bahwa kata al-ibtila yang namanya ujian itu ternyata tidak semuanya negatif. Jadi kalau bahasa kita yang sabar ya menghadapi ujian hidup itu bukannya salah itu ya. Kalimat itu benar. Cuma karena kita selama ini memahami bahwa yang namanya ibtila, ujian hidup itu selalu jelek. Padahal dari penjelasan dari definisi saja, wa annal bala yakunu hasanan wa yakunu sayyi'an. Saya membaca halaman 18 kalau Bapak Ibu yang buka bukunya. Ya, setelah kalimat Imam Al-Qurtubi. Ya, bahwa ternyata bala itu ada yang hasan, ada yang baik dan ada yang sayyi'an, ada yang jelek. Ya, wa huwa nafsul ma'na alladhi dhahaba ilaihi farus abadi wa raghi wasban dan seterusnya. Fi annal bala yakunu minhah wa yakunu mihnah. Gitu ya. Jadi kadang-kadang bala itu kadang-kadang adalah minhah, kadang-kadang mihnah. Ya, ini sedikit cuma bergeser doang. Bapak Ibu bisa lihat tuh. Minhah dengan mihnah itu hurufnya sama semua. Mim, nun, ha, ta marbuthah. Cuma yang digeser adalah nunnya. Nun sama ha, ya cuma bergeser. Kalau nunnya di depan itu minha. Kalau nunnya di belakang ha itu mihnah. Nah, kalau nunnya di depan itu artinya adalah anugerah.
Kalau nunnya di belakangnya itu artinya adalah ujian yang cenderung sulit. Itu bedanya dia. Dan ternyata al-bala, al-ibtila itu ternyata bisa minhah, bisa mihnah, bisa anugerah, bisa musibah. Oh ya, baik. Kemudian setelahnya juga dijelaskan dengan luar biasa. Ini menarik di sisi penjelasan. Hadza wa qad bayyana ar-Raghib al-Asfahani. Ar-Raghib al-Asfahani ini seorang ahli dalam bahasa. Beliau menjelaskan bedanya al-farq baina ma fa'ala Allah taala wa fa'al al-insan 'inda itlaqil fi'l ibtala. Jadi kan gini, saya jelaskan, manusia suka menguji, betul ya? Kita suka menguji, ya siapa saja kita uji, ya murid, ya karyawan, ya teman, ya keluarga, kan kita suka uji juga. Nah, bedanya apa? Kita sebagai manusia menguji orang lain dengan Allah yang menguji kita sebagai makhluk, sebagai hambanya. Ar-Raghib al-Asfahani menjelaskan, lihat, menarik ini, wa idza qila ibtala fulan kadza wa abla fadzalika yatadamman amrayn. Kalau disebutkan bahwa seseorang menguji, ya, atau ya seseorang ketika menguji itu sebenarnya dia ingin itu mencakup dua hal sekaligus. Manusia menguji itu mencakup dua hal sekaligus. Yang pertama adalah ta'arruf halihi wal waqf ala ma yajhalu min amrih. Yang pertama adalah dia ingin mengetahui keadaannya orang yang diuji. Betul ya? Baik, ini di depan saya ada murid-murid saya umpamanya. Oke, ada murid-murid saya, kemudian untuk saya tahu siapa Ahmad, siapa Muhammad, siapa Amr, siapa ini, kan saya untuk tahu siapa mereka, kualitas ilmu mereka, kualitas akhlak mereka, kan harus diuji. Jadi apa yang saya belum tahu nanti akan ketahuan ketika setelah saya uji. Gitu. Itu untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui keadaan. Kemudian itu yang pertama, dan yang kedua adalah watani zuhur jaudatihi wa radaatihi. Yang kedua adalah agar muncul kualitasnya. Kalau tadi ingin mengetahui bagaimana sih orang ini sebenarnya, bagaimana sih anak saya ini sebenarnya, bagaimana sih keluarga saya ini sebenarnya, itu yang pertama, untuk mengetahui keadaan yang kita belum tahu keadaannya. Yang kedua adalah untuk memunculkan kualitas. Apakah kualitasnya bagus atau tidak bagus? Itu dua ya. Jadi yang satu, sekali lagi, yang satu untuk mengetahui keadaan yang kita belum tahu. Ini tentang orang yang kita uji. Itu yang kedua adalah untuk memunculkan kualitas. Ya, memunculkan kualitasnya, apakah ini kualitas yang bagus atau kualitas yang tidak bagus. Itu kalau manusia. Warubbama qusida bihil amran, warubbama yuqsad bihi ahaduma. Terkadang kita menguji itu, ya kadang kita ingin dua-duanya, kadang kita ingin salah satunya saja. Karena kita menguji cuma saya ingin tahu kualitas saja lah. Gitu ya. Contoh gini, saya sudah tahu sebenarnya, saya sudah tahu orang yang di depan saya ini. Saya sudah tahu murid saya ini, tapi saya ingin tahu kualitas dia. Ya, sehebat apa dia, sebagus apa dia, gitu ya. Itu diuji. Itu berarti cuma ingin itu. Sekarang sudah tahu saya keadaan orang itu. Gitu ya. Atau sebenarnya dia tidak sedang ingin menguji kualitas, dia cuma ingin tahu tentang keadaan orang ini. Gitu ya. Pokoknya saya ingin tahu nih orang sebenarnya siapa dan bagaimana cara berpikirnya. Saya tidak sedang menilai bagus tidak bagus. Baik, tetapi فَإِذَا قِيلَ فِي اللَّهِ تَعَالَى بَلَا كَذَا أَوْ أَبْلَهُ فَلَيْسَ الْمُرَادِ مِنْهُ إِلَّا ظُهُورُ جَوْدَتِهِ وَرَدَاءَتِهِ دُونَ التَّعَرُّفِ لِحَالِهِ وَالْوُقُوفِ عَلَى مَا يَجْهَلُ مِنْ أَمْرِهِ إِذْ كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Tapi kalau yang menguji adalah Allah, jadi kalau manusia yang menguji, kalau saya menguji, tapi kalau Allah yang menguji, jadi kalau Allah yang menguji, itu pasti yang pertama nggak perlu, karena Allah sudah maha tahu. Allah itu alamul ghuyub. Allah itu maha mengetahui apapun yang tidak terlihat. Jadi nggak perlu yang pertama. Yang pertama adalah ingin mengetahui keadaan orang tersebut seperti apa, ya, ingin mengetahui orangnya. Itu nggak perlu, Allah sudah maha tahu. Tetapi yang diperlukan adalah Allah ingin memunculkan zuhur, untuk memunculkan.
Karena orang begitu diuji akan kelihatan tuh, kualitasnya muncul. Nah ini subhanallah, subhanallah, saya Bapak Ibu, saya ini ketika di masa wabah ini, semoga Allah mengangkat di bulan Ramadan, insya Allah selesai ini. Sekali lagi, ini hilal al-amnu wal iman, wassalamatu wal islam, ya. Ini hilal keamanan dan iman, hilal keselamatan dan Islam. Rabbi wa rabbukallah, Rabbu dan Rabb kalian adalah Allah. Insya Allah, Allah angkat ini dari negeri ini dan dari negeri-negeri yang lain juga, dari muslimin dan dari siapapun. Dan tapi subhanallah, terlihat betul. Begitu ada ujian, apalagi ujian besar begini, gitu ya. Ujian besar, walaupun saya sudah sering sampaikan bahwa sebenarnya ini tidak lebih besar daripada beberapa wabah yang menimpa muslimin zaman dulu, apalagi kita pasti sudah akrab di masa seperti ini. Para ustadz kita menjelaskan tentang kata taun, ya. Corona bukan taun, ya. Corona bukan taun, karena taun itu jenis penyakit, ya, bukan wabah biasa. Dia jenis penyakit yang memang penyakitnya sangat amat berat, jauh lebih berat, jauh lebih buruk keadaannya dibandingkan yang ditimbulkan efeknya oleh corona ini. Jadi, insya Allah lindungi, dan muslimin pernah punya pengalaman melewati itu berkali-kali dalam sejarah mereka. Ini begitu ada ujian ini benar-benar muncul zuhur, jaudah dan rodaah itu. Jadi munculnya kualitas bagus atau kualitasnya kualitas murahan, kualitas rendah, gitu ya. Itu terbaca betul di suasana seperti ini. Subhanallah, ya kan? Saya alhamdulillah suka ngintip-ngintip di media sosial atau di tulisan-tulisan orang yang bertebar dimanapun itu. Disitulah betul saya tahu bahwa Masya Allah memang ya masih ada sangat banyak PR orang-orang baik, ya, orang-orang baik seperti Bapak Ibu semuanya ini untuk mendidik masyarakat, ya, mendidik diri kita dan mendidik masyarakat kita. Kenapa? Karena diuji dengan COVID-19 yang sebenarnya tidak lebih berat daripada ujian-ujian yang lain itu ternyata yang muncul adalah kualitas rendahnya, lisannya buruk, bukannya bantuin saudara, malah cuma komentar saja, ya kan? Tidak kelihatan iman dan tawakalnya, yang muncul cuma panik dan seterusnya. Oke? Akhirnya teruji sampai bab iman kita. Iman bukan iman yang levelnya rendah, ya, kayak menyingkirkan sesuatu dari jalan itu juga iman, tapi langsung iman yang sangat tinggi, ya, al-iman bil qadar khairihi wa syarrih. Ya, iman pada takdir Allah akhirnya teruji di tempat seperti ini. Jadi dengan ujian itu Allah memang dari awal ingin dimunculkan pada diri seseorang ini kualitas bagusnya atau kualitas rendahnya. Nah, jadi kalau ingin tahu kualitas kita seperti apa, kualitas iman kita seperti apa, kualitas kesabaran kita seperti apa, kualitas syukur kita seperti apa, kualitas ilmu kita seperti apa, ini saat yang tepat. Ini saat yang tepat. Kualitas lisan kita seperti apa, ini saat yang tepat. Kenapa? Karena di masa seperti inilah Allah ingin memunculkan zuhur al-jaudah warodah. Ya, Allah ingin memunculkan kualitas bagus dan kualitas jelek akan kelihatan di semasa seperti ini. Ya, itu definisi dari sisi bahasa. Ya, kemudian makanya wa ala hadza qauluhu azza wa jal wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Di dalam pembahasan ini maka tadi untuk melandasi pembahasan Raghib Al-Asfahani bahwa kalau Allah yang menguji itu maksudnya ternyata Allah ingin memunculkan kualitas orang. Oke, Allah ingin memunculkan kualitas orang. Gini, saya ingin sampaikan ya, kalau muncul maunya gini, muncul tentang, bukan kelihatan kualitas para pemimpin, ya kan gitu ya, kualitas para pemimpin kebaca betul ketika terjadi masalah genting seperti ini, kebijakan mereka acak-acakan segala macam. Oke, itu benar mungkin, ya, karena memang tujuan ibtila, tujuan ujian itu memang untuk memunculkan kualitas. Tapi Anda yang berkomentar itu juga sama, kualitasmu juga rendah. Kualitasmu juga rendah. Karena cuma bisa berkomentar dan tidak memberi solusi buat umat ini sama sekali. Tidak ada solusinya. Kualitasnya rendah sekali. Oke. Baik. Orang
lupa muhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba dihitung-hitung diri kita ini, hitunglah itu sebelum menghitung orang lain. Rasul katakan, lihat kalimat Rasul. Tuba, lihat kalimat Rasul. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Kata Nabi, bersyukur, beruntunglah. Tuba itu ada yang mengatakan, para ulama mengatakan ada tuba itu adalah pohon di surga. Salah satu jenis pohon di surga, dia mengatakan itu. Jadi kata Nabi, tuba, maka beruntunglah kalian akan dapat pohon di surga itu. Liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, yang aib dirinya membuatnya sibuk dari melihat aib orang lain. Jadi karena cacat kita banyak, nggak sempat kita komentari orang itu, nggak sempat, ya Allah, nggak sempat, ya nggak sempat. Urusan aib enggak, aib saya banyak, cacat saya masih banyak harus saya perbaiki. Rasul kita yang bicara itu, bukan saya. Tuba liman syaghalahu aibuan uyubin nas. Rasul kita yang mengatakan itu. Ya, jelas ya. Jadi ketika Allah ingin memunculkan kualitas, Ibrahim aja diuji loh. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Kan? Di Al-Baqarah 124 bahwa wa idzi batala, ketika Allah menguji, ibtala, tadi Allah menguji Ibrahim, ketika Ibrahim ini diuji oleh siapa? Oleh Rabbuhu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kalimat dengan berbagai macam ujian. Kalimat ini berbagai macam kalimat, artinya berbagai macam ujian. Ibrahim itu ujiannya nggak satu ternyata. Karena kalimat itu artinya ya bentuk jamak itu menurut sebagian ulama itu minimal 3. Itu minimal. Dalam tafsirnya itu lebih dari 3 ujian Ibrahim dalam hidupnya. Diuji Allah, lulus, diuji lagi, lulus, diuji lagi, lulus, diuji lagi, itu. Sampai apa? Sampai Allah nyatakan kamu lulus. Kalau sudah lulus, ya, ternyata Ibrahim adalah fa'atammahun. Ibrahim berhasil menyempurnakan semua ujian. Bukan lulus ya bahasa yang pas sebenarnya. Karena atamma artinya menyempurnakan. Ya kan ada ya, kita kalau ujian sekolah itu kan ada yang wajahnya nggak bahagia gitu ya. Memang lulusnya kualitasnya lulus ya lulus gitu ya. Cuma nyaris tidak selamat gitu ya. Jadi cuma nyaris sedikit saja. Nah, bayangkan dengan orang yang hasilnya sempurna, nilai sempurna. Gimana ujiannya? Wajah berseri-seri. Alhamdulillah sempurna. Gitu ya. Ibrahim itu waktu diuji Allah bukan cuma lulus, tapi fa'atammahun, maka sempurna. Ibrahim berhasil mendapatkan nilai sempurna. Nanti kalau sudah diuji dan lulus, kualitas zuhur al-jaudah yang muncul adalah kualitas baiknya seperti Ibrahim alaihissalam. Nah baru Allah SWT memberikan kalimat berikutnya apa? Fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Nah, ini rewardnya, penghargaan Allah SWT untuk Ibrahim. Yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam diberikan Allah penghargaan atas dia berhasil menyempurnakan semua ujian yang Allah berikan, menyempurnakan di hasil akhirnya. Maka Allah jadikan, Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Sungguhnya aku menjadikan kamu wahai Ibrahim di atas semua manusia sebagai apa? Imam, pemimpin. Dan Ibrahim betul menjadi abul anbiya, bapaknya para nabi. Bahkan nabi kita Nabi Muhammad SAW pun keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Jadi ya, ini dari sisi bahasa. Jadi penting. Jadi kalau melihat sesuatu itu selalu, ini sebenarnya sesuatu rahmati Allah, sebenarnya metodologi yang diajarkan itu di kampus kita, sekolah kita, diajarkan ulama. Itu penting untuk diketahui bahwa sebelum ngomong panjang lebar itu tolong didefinisikan dulu yang baik dan benar. Karena kalau tidak nanti kita sudah bicara panjang lebar, ya kan, ternyata sebenarnya kita belum sepakat pada definisi. Kita bicara apa? Buang waktu, buang umur, buang tenaga. Yang paling bahaya adalah membuang iman. Itu bahaya banget. Baik ya. Itu kurang lebih teman-teman tentang masalah definisi. Ya, mendefinisikan tentang apa sih sebenarnya. Jadi, intinya kesimpulan ini, untuk definisi ini saya simpulkan. Karena beliau, Masya Allah, ini beliau panjang sekali bicara tentang ibtila. Bahkan setelah selesai bicara ibtila,
ujian hidup tadi, beliau bicara fitnah. Nah, fitnah apa lagi? Ya, karena fitnah juga seringkali terjemahnya juga adalah fitnah itu juga ujian hidup. Terjemahan fitnah itu. Tapi ternyata berbeda, ya, agak berbeda dia. Tapi di sini beliau membandingkan antara ibtila dengan fitnah. Bahkan beliau mengatakan min ma'anil fitnah al-ibtila. Bahwa salah satu makna fitnah adalah ibtila. Jadi fitnah itu salah satu artinya adalah ujian hidup. Ujian hidup itu ternyata hanya bagian dari fitnah. Ujian itu, makanya ada fitnah kubur. Oh ya, kita fitnah kubur. Fitnah kubur itu apa? Bukan fitnah bahasa Indonesia ya. Kalau fitnah, oh ini fitnah saya nih, bukan itu ya. Karena di kubur siapa yang fitnah Anda? Ya kan, yang ada adalah fitnah kubur. Itu artinya Anda sedang diuji di dalam kubur. Ya. Nah, kalau dia lulus menjawab, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau dia tidak lulus, dia mendapatkan azab kubur. Gitu. Nah, fitnah beliau bahas, tapi saya tidak bahas ya pembahasan panjang lebar tentang tema fitnah, ibtila ini sudah tadi. Tapi artinya bahwa sesi dirahmati Allah, kita simpulkan ya. Kita simpulkan bahwa al-ibtila, ujian hidup itu ternyata satu, kesimpulannya adalah bahwa dia untuk melihat kualitas kita. Apakah kita kualitas baik ataukah kita kualitas rendah? Itu satu, ya. Itu al-ibtila. Nah, kemudian juga bahwa al-ibtila itu ternyata ada yang baik, ada yang tidak baik. Artinya hasilnya termasuk bala, bahkan hasil akhir itu musibah segala macam itu ternyata ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, ada yang baik, ada yang tidak baik. Saya kasih contoh. Pernah kita dengar satu peristiwa. Ini saya pernah baca berita, subhanallah. Begitulah kalau memang belum waktunya ya tidak akan. Qadarallah wa masya'afa'al, masya'allahu kana wa ma lam yasha'al yakun. Gitu, bahwa kalau dia belum waktunya terjadi, ya nggak akan terjadi. Kalau takdirnya belum tiba, dia tidak akan terjadi. Ya, pernah ada berita qadarullah, pernah kejadian dulu kecelakaan pesawat. Kemudian pesawat jatuh dan ya korbannya qadarullah meninggal banyak. Ya. Kemudian ada berita, ternyata subhanallah ada salah satu orang yang sudah buru-buru yang ngejar pesawat sampai bandara masih ketinggalan. Ya kan? Orang kalau ketinggalan kan rasanya kayak apa? Kita semua juga mungkin pernah merasakan ketinggalan kereta, pesawat, ketinggalan bis, ketinggalan apapun ya. Waduh, rasanya masya Allah ketinggalan. Mana kalau tiketnya mahal kan? Dan apalagi bukan masalah mahal, yang lebih mahal dari itu mungkin momentum yang kita sedang kejar. Acara yang sedang kita mau kejar ternyata waduh sudah habis, gitu ya. Dan seterusnya itu bayangkan orang ketika terlambat, telat, kita bahkan bisa berantem di counter waktu check-in tiket itu, betul ya? Tapi subhanallah, begitu tahu berikutnya, nggak bisa Pak, nggak bisa. Masa nggak bisa? Tolong lagi usahakan ikat. Nggak bisa Pak, udah close, udah tutup pintu pesawat bawahnya. Begitu tahu qadarullah, kok ternyata pesawat yang terbang itu kemudian ternyata kecelakaan. Jadi qadarullah kecelakaan itu, apa yang terjadi pada orang itu? Syukur, alhamdulillah, ya Allah telat, gak jadi naik, ternyata itu hikmahnya tuh. Paham ya? Jadi itu bala loh. Jadi kan gini, orang mendapat musibah dengan cara tiketnya hangus. Tiketnya hangus. Tapi ternyata kadang-kadang bala itu tadi persis dijelaskan tadi. Ternyata bala itu ternyata ada yang baik buat kita. Ada yang memang itu buruk buat kita, ada ya, tapi ada yang baik buat kita. Jangan lupa kalau bala itu ada yang buruk bagi kita, pokoknya ada yang kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta, kehilangan apapun, ya kan? Mungkin kehilangan pekerjaan segala macam, ya jelas itu musibah. Arti yang buat kita ambil. Tapi lihatlah, orang beriman akan selalu bisa memaknai sebagaimana ayat menganjurkan pada kita. Allah berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan Muhammad, lan yusibana, tidak ada yang menimpa kita ini
illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah Allah catatkan takdirnya itu untuk kita. Huwa maulana, dialah Allah yang akan menolong dan melindungi kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah bertawakalnya orang-orang beriman. Nah, tapi para ulama jeli ketika melihat lana. Karena dalam bahasa Arab ada lana, ada alaina, gitu ya. Harusnya kalau musibah yusibana dari kata musibah. Ya, musibah apapun yang menimpa kita itu mestinya, kalau namanya orang tertimpa musibah itu kan mestinya kataballahu alaina. Harusnya begitu bunyinya. Kenapa alaina? Karena alaina itu artinya adalah bahwa ini musibah ini membuat kita menjadi sedih, tidak beruntung, ada keburukan dalam hidup kita mungkin menangis, kita kehilangan, itu alaina. Ternyata bukan begitu punya ayat yang Allah sampaikan. Muhammad katakan, katakan Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana, bukan alaina, bukan ayatnya, bukan alaina tapi lana. Bahwa katakan Muhammad, sesungguhnya semua yang musibah yang menimpa kita itu justru takdir Allah yang baik untuk kita. Terjemahkan begitu. Karena lana itu artinya milik kita. Ya, kalau saya punya punya gadget, maka gadget saya ini milik saya, milik saya. Itu gadget, gitu ya. Itu Kalau ini milik kita bersama, kita ngaji, kitab yang kita bahas, ini milik kita bersama, itu lana. Lana artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan ternyata bahkan di balik musibahmu terkadang ada kebaikan untukmu. Ya, itu al-ibtila. Baik. Kemudian sudah ya, definisi itu, kesimpulan-kesimpulan sudah. Kemudian setelah selesai definisi, kemudian penulis masuk di berikutnya. Bagus sekali judulnya. Ibtila'ul mu'minin sunnatun rabbaniyatun jariyah. Ujian bagi orang-orang beriman itu adalah sunnah rabbaniyah. Ya, itu sunnah rabbaniyah itu artinya hukum Allah, hukum Rabb yang pasti terjadi. Pasti terjadi. Jadi ibtila al-mu'minin, ujian untuk orang beriman itu sunnah rabbaniyah. Baik. Nah, salah satu ayat yang dibawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat 7, namanya. Surat Hud ayat yang ke-7. Yang di sini sampaikan, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Ya, 6 hari. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arsy Allah di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ya. Dan kita juga tahu ayat-ayat yang lain, umpamanya contoh yang lain ini di sini dikasih contoh, umpamanya banyak ayatnya banyak sekali ya. Surat Al-Mu'minun bawahnya. Al-Mu'minun 115-116. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa hu rabbul arsyil karim. Apakah kalian menduga bahwa kami menciptakan kalian itu main-main? Manusia duga bahwa penciptaan kalian itu main-main? Nah, semua ada hikmahnya, termasuk ujiannya ada hikmahnya. Tidak ada yang main-main. Ya, apa kalian menduga itu? Wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian juga menduga kalian tidak dikembalikan pada kami? Nanti kalian cuma balik pada kami, kata Allah. Ya, fata'ala Allahul malikul haq, maka maha tinggi Allah, Raja al-haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Jadi apa yang terjadi termasuk ujian ini adalah semuanya bukan urusan yang sepele, yang main-main, tapi semua ada hikmahnya. Gitu ya.
Baik, kemudian termasuk banyak kita baca soal kahfi ya. Kita hafal soal kahfi itu ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Tulisannya apa? Kami jadikan di atas bumi ini adalah hiasan. Di semua yang ada di bumi ini adalah zina, hiasan, indah. Apa melihat itu? Gunungnya, lautnya, udaranya, airnya, pemandangannya, makanan, tumbuhan, batu-batuan, ya Rob, zina, indah. Dia hiasan untuk bumi. Tujuannya apa? Linabluwahum, untuk menguji mereka. Betul nyata tadi ya, bahwa ujian itu ternyata tidak hanya dengan menggunakan kesulitan. Bahkan terkadang ujian menggunakan hiasan dan keindahan. Karena menggunakan zina. Ya, apa yang diuji? Allah ingin menguji apa sih dari mereka? Ya, linabluwahum, kami ingin menguji mereka ayyuhum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Di sini penulis mengatakan begini, ini kalimatnya bagus, dia bilang mana ya kalimat ya? Mana kalimatnya? Nah ini, beliau mengatakan walam yakul aktsaru amala bal ahsanu amala. Allah tidak berfirman amal yang paling banyak, tapi firman Allah adalah amal yang paling baik. Ya, jadi ujian ini bukan untuk mengetes bahwa siapa yang amalnya paling banyak, bukan. Siapa yang paling baik amalnya di tengah-tengah ujian. Oke ya, Ramadan ini Ramadan, Masya Allah, Ramadan ini yang Allah ingin lihat adalah mana di antara kita yang kualitas amalnya terbaik. Jadi bukan hanya banyak-banyakan. Karena makanya penulis mengatakan, Allah tidak mengatakan aktsaru amala, tapi ahsanu amala. Ya, bukan masalah siapa yang paling banyak, tapi siapa yang paling baik amalnya. Dan para ulama sudah mendefinisikan amal terbaik itu syaratnya dua, itu syarat terimanya amal itu. Ya, syaratnya adalah akhlasuha wa aswabuha. Mana yang amal paling ikhlas dan mana yang paling benar. Kalau ikhlas berarti karena Allah saja, kalau benar berarti mengikuti ya ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari itulah maka semua, bahkan apalagi orang beriman ya, jadi semua secara umum semua ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka baru kemudian beliau mengatakan apalagi orang-orang yang beriman. Ya. Lihat ya, beliau mengatakan wa idza kana hadza sunnatullahi ta'ala fil hayati amatan wa fin nasi kafatan fa inna ashabar risalati khassatan wa atba'ahum al-mu'minina ad-da'ina bida'watihim hum asyaddu ta'arrudan lil adha wal mihan wal ibtila. Ya. Nah kalau tadi itu kan umum ya. Jadi artinya siapapun, mau orang beriman, orang kafir, orang fasik, munafik, semua dapat ujian dalam hidup. Ya dong, semua dapat ujian dong. Ya, semua dapat ujian. Karena ternyata kalau orang-orang yang umum saja dapat ujian, maka orang-orang yang membawa risalah kebaikan ini, para dai, para penyuruh kebaikan, maka mereka akan mendapatkan ujian yang lebih berat, baik pada pada harta mereka, amwal, pada anfus, pada jiwa mereka, pada a'rad, abdan, ahl, dan seterusnya. Nanti yang diberi maksud apa? Kenapa sih orang beriman? Karena kita tahu ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari saat Nabi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika beliau berkata, aku pernah berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat balaknya, paling berat ujiannya? Kata Nabi, al-anbiya summal amsal fal amsal, yaitu para nabi, kemudian orang yang semisal nabi, dan orang yang semisal di bawahnya lagi. Jadi semakin mendekat ke nabi, maka ujiannya bisa semakin berat. Sebagaimana para nabi, al-anbiya summal amsal fal amsal, yubtala ar-rajul ala hasabi dinih. Kata Nabi, seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Oh iya dong, ya jelas ya, jelas. Anak SD, anak TK tidak mungkin diuji dengan ujian S3, ya dong, itu jelas.
Iya, nggak itu zalim kalau itu kan nggak mungkin. Makanya Allah pun menguji seseorang tergantung ala hasabidini, tergantung agamanya kayak apa, sekualitas apa agamanya. Lihat, ya. Fa in kana fi dinihi salban ishtadda bala'u. Kalau agamanya tebal dan kokoh sekali, maka ujiannya berat. Ya, wa in kana fi dinihi riqatan ibtala ala qadri dini. Kalau agamanya tipis, orang pengen tipis, ya orang diuji Allah sesuai dengan kadar tipisnya iman dia. Ya, tipisnya agama dia itu. Kemudian fama yabruhul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Bala ini akan terus terjadi. Terus ujian terus, selesai satu terus datang. Apa kita pikir setelah corona tidak ada ujian hidup? Oh, banyak ujian hidup lagi yang lain, bahkan lebih berat daripada corona ini. Oh iya dong, ya kan? Nah, coba berita kemarin tuh yang berita di Cina itu. Coronanya mereda, kemarin mereda ya. Begitu corona mereda, orang ngantri ngapain? Mau cerai suami istri. Antri, ya. Beritanya begitu di beberapa kota yang saya baca. Antri cerai. Pahala lebih besar, kehancuran rumah tangga. Ya, dan seterusnya. Dan begitu seterusnya. Jadi ujian itu terus berlangsung. Mengapa terus berlangsung dan apa tujuannya? Lihat kalimat berikut Nabi SAW. Fama yabrahul bala'u bil abdi. Bahwa ujian itu akan terus menimpa seorang hamba. Sampai kapan? Sampai kapan? Hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Sampai hamba yang diuji itu dibiarkan bisa berjalan di bumi dan dia sudah tidak punya kesalahan. Saya ulang kalimat luar biasa, ini bahagia buat kita ya. Seorang hamba terus diuji dan diuji. Kapan berhentinya ujian? Ya, ujian itu ternyata sampai dia dibiarkan Allah berjalan di muka bumi dan sudah tidak punya kesalahan. Artinya apa? Ternyata memang sebagian dari bala itu, dari ujian-ujian hidup itu ternyata memang untuk membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Datang ujian, dibersihkan, belum bersih, datang ujian berikutnya. Ya, dibersihkan, belum bersih juga. Terus gitu, sampai bersih. Begitu sudah bersih, sudah bisa berjalan di muka bumi tanpa kesalahan. Gitu? Ya salam. Kita ingin itu, hidup begitu, tanpa kesalahan. Ya. Sampai begitu. Itu ujian itu pada seorang hamba itu sampai seperti itu, dan ternyata ujian itu tergantung seberapa tebal dan tipisnya agama kita. Nah, kalau agamanya tebal, jadi gini, kalau ada orang yang ujiannya tipis-tipis itu ya, begini, ujian tidak boleh diminta, nggak boleh. Allah uji saya, nggak boleh. Nggak boleh. Kematian itu tidak boleh diharapkan, ya kan itu. Bertemu musuh nggak boleh diharapkan. Kan lebih katakan la tatamannau liqa'al adu. Kalian tidak boleh berharap bertemu musuh. Fa idza laqituhum fasbutu. Kalau kalian ketemu, kalian harus nggak boleh lari, teguh, kokoh. Pokoknya tidak boleh lari, gitu ya. Sama, kematian juga boleh. La yatamannayanna ahadukumul maut. Kalian tidak boleh berharap mati. Orang sesakit apapun nggak boleh berharap mati. Nggak boleh. Ya, kalau terpaksa dia harus mengucap kalimat, orang sudah nggak punya harapan hidup, terpaksa, maka kata Nabi ajari doa. Bukan berharap mati, diajari Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa waffini idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup lebih baik buat aku, dan wafatkan aku kalau wafat lebih baik buat aku. Jadi tidak apa orang beriman. Indah sekali. Jadi setelah mati Allah, maka ujian itu sekali lagi tergantung seberapa tebal agama. Bukan kita minta diuji, bukan. Tapi ujian yang datang, yang tidak kita inginkan itu ternyata tergantung seberapa tebal iman kita. Karena tebal iman para nabi, ya ujian para nabi tidak ringan. Berat, ujian paling berat bahkan. Ya, asyadun nasi balaan. Maka kalau sudah begitu, ya sudah otomatis yang umum saja diuji, apalagi orang beriman. Apalagi orang beriman yang mengibarkan panji dakwah, yang mengibarkan panji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau ada kalimat menarik untuk mungkin memudahkan kita cara memahami gimana ujian berat itu maksudnya bagaimana.
Ya, lihat contohnya. Innahum yad'una ilallah fayuharibuhum du'atut taghut. Itu orang-orang yang baik, yang punya risalah itu, yang membawa dakwah itu, mereka mengajak orang menuju Allah, tapi diperangi oleh mereka-mereka yang mengajak ke taghut. Wa yunaduna bil haqqi fayuqawimuhum amsarul batil. Ya, mereka menyeru orang menuju kepada al-haq, tapi ternyata dilawan oleh para pembela kebatilan. Ya, wa yahduna ilal khairi fayu'adihim ansarus syarr. Dia memberikan pada orang petunjuk jalan kebenaran loh. Dia ngajak orang kepada benar loh, ya. Kadang mungkin kita agak heran. Saya ngajak baik-baik loh, padahal menuju kebaikan loh, tapi dilawan. Ya, kan memang begitu. Harus sabar. Ya, jadi orang-orang yang mengajak orang lain menuju kebaikan malah dilawan, dimusuhi oleh para pembela kejahatan. Ya, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yukhasimuhum ahlul munkar. Dia mengajak orang berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan, tapi dia malah berhadapan dengan ahlul munkar. Ya, itu para orang-orang yang senang dengan kemungkaran. Begitu. Baik, jadi orang-orang beriman pasti diuji Allah dan ayatnya sangat amat banyak. Ya, sangat amat banyak. Artinya orang beriman diuji Allah itu sudah biasa saja. Ya, diuji pasti diuji. Cuma mintalah pada Allah bahwa mudah-mudahan ini ujian yang baik buat kita. Ya, karena ujian itu ada yang bala, itu ada yang khair, ada yang syar. Kemudian karena gini juga, saya bacakan beberapa ayat yang ini juga memperjelas karena mudah memahaminya tentang ujian. Ya, karena mungkin kita suka bertanya tentang tujuan. Ya, tentang tujuan. Ini contoh ya, teman-teman. Ayat yang kita kenal sekali, banyak surat Al-Baqarah yang 155 sampai 157 itu. Walana buluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujungnya apa? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ternyata tujuannya itu, ya. Orang itu kalau kena ujian lapar, rasa takut dulu, rasa takut, lapar, nggak punya harta. Ya Allah, hari ini jadi cocok ayat ini ya. Masya Allah, ketakutan. Sebagian lapar, kemudian nggak punya harta. Ada yang kehilangan jiwa. Ya Rob, ya cocok ya. Wasamarat, buah-buahan juga masalah ya kan. Wabasyiris sabirin, kata Allah, berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Jadi semua yang ditimpa sama itu, siapa yang harus bergembira? Yang sabar. Siapa yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengucapkan istirja. Ya, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kita ini punya Allah, balik Allah sudah ringan. Kita akan kembali pada Allah. Yang punya Allah balik Allah, yang kita punya juga punya Allah, balik pada Allah. Ya. Kalau sudah sampai di level itu kepasrahannya, malah Allah angkat derajatnya. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ketiga langsung. Dapat sholawat dari Rabbnya, ya Allah ya. Yang disolawati Rasul, bukan kita loh. Ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gitu kan? Wahai ini lihat. Sungguhnya innallaha, sungguhnya Allah, wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya. Ya, sungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya sholawat kepada Nabi. Allah malaikatnya. Ternyata orang yang sabar di tengah musibah itu ya, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Dapat sholawat. Dari siapa? Dari Rabb. Wa rahmah, dapat kasih sayang. Ulaika humul muhtadun, dan dia mendapatkan hidayah. Masya Allah, ternyata itu salah satu tujuan ya. Jadi ujian itu ternyata sampai kayak gitu tujuannya. Tujuannya adalah ternyata Allah ingin membuka lisan kita agar berzikir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Zikir. Tujuan berikutnya ternyata ingin supaya kita ini dipaksa untuk mendapatkan kasih sayang Allah SWT. Ini contohnya ya. Baik, contoh lain lagi, contoh ayat lain lagi. Contoh ayat yang lain lagi ini di surat Muhammad.
ya, ayat 31. Ya. Wala nabluwannakum, kami pasti akan menguji kalian, hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Kami akan menguji kalian sampai kami tahu al-mujahidin, ya, sampai kami tahu siapa yang mujahid di antara kalian dan siapa yang sabar. Jadi Allah SWT ingin menguji kita, ya, sampai kita tahu siapa yang betul-betul punya roh jihad dan siapa yang sabar. Diuji dulu, karena kan sebelum itu kan semua ngaku siap jihad, ya, semua ngaku siap bersungguh-sungguh di jalan Allah SWT. Semua ngaku, saya sabar orangnya Pak. Iya, begitu diuji, ya, ketahuan lisannya menceracau, ya kan? Di orang ngigo itu juga ketahuan. Maka itu untuk melihat, jadi betul-betul Allah kayak saringan tuh, mana yang inti, mana yang ampas, disaring oleh Allah SWT. Baik. Nah, kemudian beliau membagi itu ada ibtilaul anbiya, ada ujian untuk para nabi, ada ujian untuk mukminin. Nanti insya Allah pembahasan ini lebih panjang di bab berikutnya, ya. Di bab berikutnya ujian para nabi seperti apa, ujian untuk orang-orang beriman seperti apa. Kalau ini beliau menjelaskan secara umum dulu bahwa ternyata ada ujian yang menimpa orang beriman tuh, orang beriman yang jadi nabi itu ujiannya jauh lebih berat, dan kemudian ujian secara umum untuk orang-orang yang beriman. Baik, kemudian yang berikutnya adalah ini mungkin terakhir, sudah jam 10.40 di jam saya. At-tariqu ilal jannah mahfuf bil makarih. Jalan menuju surga itu dikelilingi oleh hal yang tidak kita sukai. Yang nggak biasa puasa, ya kaget puasa. Ya, jadi tidak nyaman. Yang mana harus berdiri berlama-lama, biasanya sholat juga pendek-pendek saja, ini rokaat. Banyak sekali rokaat. Ya. Baik, jadi at-tariq ilal jannah mahfuf bil makarih. Jalan menuju surga itu bukan jalan mulus, bukan jalan yang ditebarkan di sekelilingnya aroma wangi bunga, bukan. Ya, tapi jalan yang penuh dengan rintangan dan penuh dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Al-Baqarah ayat 214. Apakah kalian semua menduga, ya, kalian bisa masuk surga padahal belum pernah datang kepada kalian ujian sebagaimana yang telah datang menimpa umat sebelum kalian? Apa ujiannya? Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Ya, ini disebutkan gini, al-ba'sa itu urusannya masalah harta, ujian yang menimpa harta. Kemudian ad-dharra adalah ujian yang menimpa badan, orang sakit, cacat, ya. Wa zulzilu adalah ujian yang zul itu guncang, ujian yang menimpa jiwa, psikologis kita, rasa takut, cemas, khawatir, sedih, itu jiwa. Oke, jadi ujian, ya. Al-ba'sa itu ujian yang menimpa apa? Menimpa harta. Ya, kehilangan, pencurian, kebakaran, ya, hilangnya pekerjaan dan seterusnya. Kemudian ada yang ujian menimpa badan, sakit, terluka, cacat dan seterusnya. Kemudian ada yang menimpa jiwa, psikologis manusia. Ya takut, ya cemas, ya khawatir, ya sedih, itu zulzil. Bayangkan, ujian saking beratnya sampai hatta yaqulat rasul walladzina amanu ma'ah, sampai rasul dan orang beriman yang bersamaan itu sampai bicara begini, mata nasrullah, kapan ya Allah pertolonganmu tiba, itu kapan? Ya kan? Begini belum berhasil, begitu belum berhasil, ya Allah aku ini berjuang ke jalanmu, misalnya gitu, ya. Kan Rasul orang beriman berjuang ke jalan Allah.
tapi pertolongan tidak kunjung datang. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah tiba itu? Sudah seperti itu Allah jawab, ala inna nasrallahi, ingatlah pertolongan Allah itu apa? Jauh? Bukan, pertolongan Allah itu dekat, bukan jauh. Ala inna nasrallahi qarib, dekat dengan kita, dekat dengan masalah kita. Oke, jangan pesimis. Sampai itu berasa, tidak ada tempatnya itu. Disebutkan dalam sebuah hadis, sebuah hadis bahwa ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan surga, malaikat diminta Allah untuk lihat surga yang Allah ciptakan. Malaikat lihat surga, malaikat datang lihat surga. Gimana menurut kalian? Malaikat mengatakan, ya Allah, tidak ada orang yang mendengar tentang keindahan surga kecuali pasti ingin masukinya. Kemudian Allah ciptakan di sekeliling surga itu hal-hal yang tidak nyaman bagi kehidupan manusia. Allah bilang, malaikat balik lagi lihat surga. Itu dilihat ternyata ada banyak hal di sekelilingnya, yang tidak nyaman. Kemudian malaikat takut dan mengatakan, ya Allah, saya takut melihat apa yang ditebar di sekeliling surga itu, jangan-jangan tidak ada satupun orang masuk surga. Bahaya ya. Dan Allah jadikan kita sebagai penduduk surga, ya Masya Allah. Karena itu asli kampung kita. Ya. Kemudian Allah ciptakan neraka. Kemudian kata Allah, malaikat lihat. Begitu lihat neraka yang menyeramkan, menakutkan itu. Kemudian Allah bertanya, gimana malaikat? Malaikat mengatakan, ya Allah, tidak ada hamba manusia yang mendengar tentang neraka, pasti gak ada yang mau masuk ke dalam. Baik, kemudian Allah ciptakan di sekeliling neraka itu hal-hal yang menyenangkan manusia, ya syahwat apa saja, syahwat perut, syahwat lisan, syahwat makanan, syahwat bicara, syahwat kemaluan, syahwat apapun. Syubhat, ya, orang bicara tentang Allah yang tidak diketahui ilmunya dan seterusnya. Orang senang, asik, ya, mereka tertawa, bercanda, menertawakan Quran, menertawakan Rasul, menertawakan syariat ini. Ya, pikir itu bercandaan. Dan kemudian begitu diciptakan sekeliling neraka, kok suasananya senang, orang senang yang mengerjakannya. Allah tanya, gimana malaikat? Malaikat mengatakan, ya Allah, saya takut jangan-jangan manusia ini banyak yang masuk neraka. Ya, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai manusia, tapi neraka dikelilingi oleh hal-hal yang merupakan syahwat manusia. Jadi kalau orang di dunia mau masuk surga berjuang itu normal, ya, normal itu. Orang masuk neraka saja berjuang, ya. Apalagi orang masuk surga. Berjuang lah. Gimana berjuang? Sekarang coba Anda lihat. Orang begadang malam hari untuk melakukan dosa. Begadang malam itu capek loh, ngantuk loh. Sama. Kita begadang malam untuk qiyamul lail, untuk baca Quran, sama. Capeknya sama. Makanya Allah berfirman, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian sakit, penat, pedih, sama. Mereka orang-orang yang membela kebatilan itu juga sama sakitnya, sama pedih lelahnya. Tapi kalian punya harapan di sisi Allah yang mereka tidak punya harapan. Baik, jadi dirahmati Allah. Itu ya, itu saya kira di pertemuan pembuka ini, di pertemuan pertama ini maksud saya. Nanti insya Allah kita lanjutkan di bab-bab berikutnya. Tentu saya hanya menyuplik-nyuplik ya. Silakan dibaca bukunya. Saya tidak tahu apa terjemahnya ada apa tidak, tapi bagi yang bisa bahasa silakan ya, diambil bukunya, di-download, dan kurang lebih pembahasan kita sampai halaman 63 hari ini ya. Nanti ringkasan tadi itu kurang lebih sampai halaman 63. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekarang sudah jam 11 kurang 15 menit ya, dan kita akan masuki pertanyaan. Insya Allah kita masuki pertanyaan, mengisi beberapa menit ke depan, tidak lama insya Allah, karena hari ini hari Jumat. Saya khawatir ada yang masih Jumatan juga, artinya ada yang masih bisa melakukan Jumatan, saya tidak tahu. Ada pertanyaan, Syekh? TV mati. Kira begitu sudah, Abu Rahmatullah.
Baik, ada beberapa pertanyaan, kita aja beberapa ya, beberapa menit saja insya Allah. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan lagi soal di Jumat berikutnya. Dari Dani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ucapan salam yang indah. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah untuk kita semuanya insya Allah. Dari Dani ya, tidak pertanyaan tidak ada, itu adalah ucapan salam yang indah di hari yang bertumpuknya beberapa keberkahan. Ini adalah Ramadan, awal Ramadan, ini adalah hari Jumat. Jadi mudah-mudahan keselamatan, rahmat dan berkah untuk kita semua. Baik, ada berikutnya adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz ini bertanya, bagaimana cara atau metode agar Quran bisa menjadi pedoman hidup sehari-hari kita sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Oh, Al-Baqarah ayat 2. Jazakallahu khair wa iyyak. Ayat Al-Baqarah ayat 2 tentang hudal lil muttaqin, ya, petunjuk. Sama Quran yang disebut di dalam surat ayat-ayat Ramadan juga sama. Ya syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Petunjuk bagi manusia. Wa bayyinat minal huda wal furqan. Jadi penjelas dari petunjuk itu dan jadi pembeda. Wah, ini Masya Allah lebih tinggi lagi nih. Oke, petunjuk. Bagaimana supaya jadi petunjuk ini? Saya ilustrasikan gampang. Saya ilustrasikan gampang. Apa contohnya ya? Gini, saya ini tidak bisa bahasa Rusia. Oke, saya pegang peta bahasa Rusia. Gitu ya. Tulisannya pakai tulisan Rusia itu, atau bahasa Jepang, saya nggak bisa bahasa Jepang. Ya begitu. Terus Jepang ya, tulisannya itu mungkin tulisan kanji atau tulisan apa itu ya. Pertanyaan Masya Allah ya, jangan-jangan tadi bahwa jangan-jangan saya bisa membacanya tapi saya nggak tahu artinya. Umpamanya saya baru belajar bahasa Jepang, ngejanya mungkin bisa bacanya. Pasti kayak kita kita ini banyak belajar bahasa Arab gitu kan, bisa bacanya, ya bisa bacanya. Tapi ternyata saya tidak tahu artinya. Karena saya tidak tahu artinya, maka alamat yang saya cari kenapa? Sebenarnya petunjuknya sudah ada depan mata, sudah saya baca tadi, cuma karena saya tidak tahu artinya, maka petunjuk yang saya baca itu tidak jadi petunjuk buat kita. Begitulah Quran. Tapi indahnya Al-Quran ini indahnya adalah bahkan dia hanya dibaca dan tidak mengerti artinya pun masih mendapatkan pahala. Itu indahnya. Karena Quran itu dibaca saja itu seperti kita mengalirkan nur, cahaya dari lisan kita, kita alirkan. Mudah-mudahan begitu dibaca itu masuk dalam hati dan pikiran kita, masuklah cahaya itu. Itu dapat pahala. Dengan keikhlasan akan dapatkan pahala. Nah, tapi karena kita harus menjalankan isinya, cahaya juga penting. Karena cahaya itu nanti menerangi jalan, kan? Ini petunjuk jalan. Akan menerangi jalan hidup kita. Terang, jalan itu kalau terang kan enak. Kalau mati lampu malam juga rasanya gimana, ya? Nah, setelah itu nanti kita harus tahu apa artinya. Ulama sudah bukan hanya menerjemah, tapi sudah menafsirkan untuk kita. Maka saran saya belajarlah tafsir. Enggak sulit. Ini Masya Allah, ini mudah. Gini, saya punya saran. Ramadan ya, mumpung tanggal 1 Ramadan ya, saran saya. Bapak Ibu yang belum pernah belajar tafsir, ya, atau belum bisa bahasa Arab, atau artinya baru belajar lah, ya, Quran atau belajar tafsir, dan belum bisa bahasa Arab, maka saya sarankan, bacalah terjemahan. Ramadan ini targetnya gini. Kalaupun Ramadan ini targetnya hanya 3 untuk Quran ya, contoh Quran. 4 ya. 1, baca Quran sekali hatam saja, cukup. 1. 2, baca terjemahan Quran sampai selesai. Sekali saja, cukup. Luar biasa itu. Ya, luar biasa. Ini yang tidak bisa bahasa Arab ya. Yang ketiga, umpamanya yang ketiga itu bagaimana? Kayak segini contohnya ini. Kita ini pengajian tapi ngaji isinya Quran. Oke, yang keempat adalah
baca salah satu kitab tafsir, apapun yang punya di rumah. Ya, yang terjemahan tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir apakah yang ringan, yang mudah kita baca, nah silakan dibaca. Ya, sebagian walaupun tidak semua. 4 nih, kalau dapat betul 4, Masya Allah. Masya Allah, itu kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Nanti itu kita akan jadi pedoman hidup hari-hari. Ya, itu pelan-pelan kita akan dekat dulu. Kita mendekat Quran dan insya Allah akan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Itu. Baik, ini ada pertanyaan yang cuma saya bacakan, jawabannya barusan. Ya, dari Muhammad Yazid Afif Rabbani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir karim, semoga Allah menjaga antum dan keluarga antum, amin ya rabbal alamin. Doakan kami juga sebagai murid-murid antum agar bisa istiqomah dan dalam kebaikan ya Rabb. Misalnya antum, bukan cuma antum, saya semua semoga diistiqomahkan dalam kebaikan. Di sini bertanya Ustaz, apakah ada keterangan dari para ulama batas minimal dan maksimal menghatamkan Quran di Ramadan ini? Karena mungkin banyak dari kita yang ingin menghatamkan berkali-kali, namun apa daya terkadang kemampuan kita belum mampu. Jazakallahu khairan Ustaz wa iyyakum. Jadi ya, sudah jawabannya tadi ya, jawabannya tadi. Rasul bahkan mudarosah dengan Jibril dalam satu Ramadan cuma sekali. Ya, sekali. Jadi artinya bukan cuma baca Quran ya, baca Quran tapi ada mudarosah. Mudarosah itu ada 2 nilai. 1, nilainya tahu isinya, ngaji isinya. Yang kedua, ngajinya nggak sendiri. Jadi mudarosah itu saling. Berarti kalau saling kan nggak sendiri, ya kan? Kayak Jibril sama Nabi Muhammad tuh ya. Kayak gini contohnya nih, ya, ngaji saling. Nanti lakukan itu juga di hari-hari kita yang lain di Ramadan ini. Sudah? Oh, satu lagi kalau gitu. Sudah mau jam 11. Baik. Ini dari Ibram Syah Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, silakan. Bagaimana cara kita menyikapi ujian atau kesulitan dalam hidup? Bagaimana ikhtiar kita sehingga tidak termasuk Jabariyah dan Qadariyah? Mengaitkan dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, hiburan, dan teman. Masya Allah, banyak ini. Ini pertanyaannya, jawabannya satu sesi 2 jam sendiri kan. Tapi guys, insya Allah saya ringkaskan. Ini saya sudah sampaikan di kajian saya. Ini saya ambil kalimat ini dari Masya Allah Syekh Dr. Muhammad Latif Nabulsi. Di salah satu ceramah beliau mengatakan begini. Ini kata beliau supaya tadi gak masuk Qadariyah Jabariyah. Sama seperti ini kan, Bapak, saya jelaskan dulu itu. Orang nggak semua tahu Qadariyah itu apa, Jabariyah itu apa. Gini, Jabariyah itu, ya Jabariyah itu orang yang meyakini. Jadi ini dua-duanya salah ya, Jabariyah, Qadariyah. Jabariyah itu mengatakan pokoknya semuanya sudah ada takdirnya, kita ini cuma kayak wayang. Tahu wayang ya? Nggak gerak, tidak bergerak kalau tidak digerakkan dalang. Gitu ya. Dia bergerak tapi kalau digerakkan. Nah kita ini pokoknya gitu, pokoknya hidup kita ini semuanya terserah takdir, kita udah gak bisa ngapa-ngapain. Dan kita ini apa saja kita ngobrol hari ini, pokoknya kita ini udah gak punya kekuasaan apapun, kita tidak punya wewenang apapun, kita gak punya keinginan, kita tidak punya hak memilih, semua sudah ditakdirkan. Itu salah. Yang satu lagi lawannya, itu Qadariyah. Qadariyah mengatakan takdir itu gak ada. Itu yang Jabariyah yang bilang semua terikat, enggak, itu takdir itu tidak ada, sama sekali enggak ada. Itu maksudnya. Baik. Nah, kita contohnya dalam tema contoh wabah ini atau ujian lain ya, sama saja. Kemudian orang itu berjuang, yuk kita lawan, kita bersatu untuk ini, kita lawan ini, kita lakukan ini, kita bersama-sama bergandengan gotong royong. Itu nanti kalau kita lupa bahwa itu ada takdir Allah di sana, ya, itu nanti kita ini bisa jadi ya menjadi orang Qadariyah. Takdir nggak ada, yang ada apa? Kita dan usaha kita dan kita, saya dan kamu, nggak ada Allah. Ya, itu Qadariyah. Nah, Jabariyah itu nanti gitu, udahlah ya namanya sudah takdir ya kan, terima aja ya. Terus gimana? Ya kalau gitu nggak usah dilawan, nggak usah, santai aja. Pakai masker nggak perlu, pakai masker nggak perlu. Ini sanitizer nggak usah, mati waktunya. Ya. Itu jadi Jabariyah. Orang menjadi tidak mau berusaha gara-gara udah kita ini nggak ada gunanya juga, kita ini semua dalam kendalinya, waktunya mati.
orang beriman itu ada di antara keduanya. Wasatiyah itu. Wasatiyah. Ya. Bagaimana terus saya begini? Ini kalimat yang saya ambil dari Syekh Muhammad Khatib Nabulsi rahimahullah taala. Bagus kalimatnya. Beliau mengatakan lakukanlah sebab, ambillah sebab. Maksudnya bahasa kita apa? Ikhtiarlah. Ya, ikhtiarlah. Seakan ikhtiar itu segala sesuatu. Kemudian setelah itu bertawakallah, seakan ikhtiar itu tidak ada maknanya. Saya ulangi ya, ini kalimatnya bagus. Jadi ikhtiarlah, berusahalah, ikhtiarlah, seakan ikhtiar itu segala-galanya. Kemudian setelah itu bertawakallah, seakan tawakal itu, bertawakallah, kemudian bertawakallah, sampai seakan ikhtiar itu tidak ada maknanya. Orang beriman, artinya apa maksudnya? Maksimal orang beriman, al-akhdhu bil asbab, menjalani sesuatu, mencoba menghindari wabah ini, saran-saran para ahli kita lakukan. Atau ada musibah yang lain, kalau kita perlu berobat, yang sakit berobat, perintah Nabi berobat itu. Berobat pakai apa silakan, yang penting halal, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu orang itu bertawakal. Bertawakal. Rasulullah SAW pernah menyampaikan begini. Ketika ada orang yang mau masuk ke masjid, kemudian ontanya itu gimana kalau ontanya nggak usah diikat, lah masuk ke masjid tawakal aja lah. Ya kalau kita mau berbuat kebaikan, masa onta kita hilang, gitu ya? Itu salah, disalahkan. Kenapa? Kalau kita sama onta itu supaya nggak hilang diikat, bukan dibiarkan. Kalimat tadi itu salah, maka kata Nabi, ikat ontamu, kemudian tawakallah pada Allah. Seperti maksud tawakal ya, itu akan menghindarkan kita dari dua kelompok yang salah itu. Lakukan usaha yang maksimal. Tapi kalau sudah melakukan usaha yang maksimal, itu jangan lupa Allah gitu loh. Semua ngomongin tentang usaha. Kita harus begini, kita harus begitu, ilmiahnya begini, sainsnya begini, ini sedang diteliti, ini kita ini. Allah kemana? Ya kan? Jadi jangan begitu juga. Oke, maka digabungkan keduanya, begitulah ya. Jadi kalimat tadi menurut saya bagus sekali. Jadi apa tadi? Ikhtiarlah, seakan ikhtiar adalah segalanya. Kemudian bertawakallah, seakan ikhtiar itu tidak ada maknanya. Saya kira itu dulu. Alhamdulillah, kalau kita sudah jam 11 tepat. Mudah-mudahan Allah berkahi. Ya, hari Jumat ini, Jumat pertama kita di bulan Ramadan. Kita awali Ramadan hari ini dengan pertemuan dua keberkahan, yaitu keberkahan Ramadan dan keberkahan hari Jumat. Dan mudah-mudahan menjadi hilal aman, hilal keamanan, hilal iman, hilal keselamatan, dan hilal keislaman. Dan Rabb kita sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, saya undur diri, mohon maaf atas salah kurangnya. Jazakumullah khair. Kita jumpa insya Allah di hari Jumat berikutnya dalam kitab yang sama. Silakan di download dulu kitabnya kalau yang belum download. Al-Ibtila wa atharuhu fi hayatil mu'minin kama jaa fil Qur'anil Karim. Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.